bahwa di satu pulau praktek bermusik dapat sedemikian terintegrasi gitu, dan menghasilkan harmoni yang seperti itu gitu. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawabnya nanti. Kita hajar lagi dengan yang berikutnya. Bang Ardi atau Mas Aji ini enaknya. Siapa mau duluan? Mas Aji, lanjut yang senior lagi, yang kedua. Baiklah. Senior lagi. Bisa saya karena headset. Aman ya? Aman. Halo? Aman. Halo. Ya. Ya, aman. good evening. Selamat malam semuanya. Good evening everyone. I am Stefano Saji from Down for Life Solo. Sebenarnya saya pengen makanya lebih enak saya Indonesia aja karena saya lebih paham bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Dan kayaknya kalau Blide itu sangat luar biasa presentasinya tentang skena di Bali. Dan ini memang agak bingung juga kalau tentang di Solo, karena Solo kondisinya sangat berbeda dengan Bali. Kalau di Bali musik bisa konto dan bisa berkesinambungan setiap hari konser. Di Solo hampir dikatakan sangat tidak memungkinkan seperti itu. Saya pakai headset aja ya. Nah, halo? Ya. Nah, ini pakai headset kan lebih bagus ya. Ya, jelas. Nah, jadi karena kan di Solo yang seperti itu, kalau om bicara tentang Solo, Solo adalah sebuah kota yang tidak terlalu besar, tapi tidak terlalu kecil juga, berada di Jawa Tengah. Mungkin teman-teman tahu tentang kota ini, kota yang dianggap sebagai orang yang bilang kebudayaan, dari sisi politik maupun sisi berkesenian. Dan karena ketika kami memulai, saya kuliah di Jogja dan kembali lagi ke Solo di akhir 90-an. Solo memang dikenal sebagai kota yang sangat-sangat laid back, kota yang sangat santai, berbeda dengan Bali yang begitu dinamis, dengan pariwisatanya, dengan segala hal kreatif. Kita dianggap sebagai pensiun, kota yang ya untuk santai-santai aja gitu. Sementara kami waktu itu masih muda sampai sekarang merasa tentang itu. Karena di Solo semuanya kayak kita hanya menjadi penonton di Solo, menjadi objek ketika yang datang adalah band dari Jakarta, manggung di Solo, kita sebagai penonton aja gitu. Dan itu terjadi ketika mulai tahun 90-an. Karena kalau sebenarnya kalau ke belakang lagi, Solo seperti yang diketahui, bahkan perusahaan rekaman pertama di Indonesia itu yang dibikin oleh pemerintah zaman era Soekarno itu di Solo, yang dikenal dengan nama Lokananta. Nah, kemudian kalau sedikit Lokananta, kalau orang pikir, wah Solo ada Lokananta, anak-anak mudanya sangat peduli dengan Lokananta. Enggak. Saya garis besarkan, sebenarnya kami nggak ada ikatan apapun dengan Lokananta sebenarnya. Dulu memang Lokananta ada, tapi itu kayak menjadi cuman apa ya, mitos saja bagi kami yang muda, karena Lokananta waktu itu hanya merekam dan mengedarkan lagu-lagu yang waktu itu tradisi, seperti keroncong, langgam, wayang, yang mungkin untuk kami tidak terlalu bersentuhan. Tapi untuk kakek nenek kami itu mungkin memang sangat dekat. Jadi ketika banyak nanya, wah bagaimana hubungan Solo dengan Lokananta anak mudanya, sebenarnya itu mulai ada, kita ada hubungan dengan Lokananta itu semenjak almarhum Bung Glenn Fredly peduli dengan acara apa namanya, Save Lokananta ya. Itu sebenarnya kami mulai menoleh Lokananta. Itu Lokananta dengan Pak Gesangnya, dengan Uwal Jinah. Kemudian kalau bicara musik rock ada band namanya Terencem. Terencem pun itu juga mitos bagi kami anak muda di Solo. Karena sebenarnya kami cuma tahu namanya tapi nggak pernah dengar juga lagunya. Jadi semacam mitos saja. Solo itu emang kota yang begitu mitos. Serba katanya. Dan itu mungkin memang terjadi di semua kota-kota lainnya. Kemudian di tahun 80-an ada band bernama Kaisar. Kaisar ini salah satu band yang sangat dipuja-puja di Solo.
Kemudian kami sedikit mengalami di masa itu. Kemudian di Solo tahun 80-an datang Yngwie Malmsteen, gitaris dari Swedia, dia datang. Tapi ya sekedar itu aja, konser aja. Kemudian di tahun 90-an ya Solo, perkembangan musiknya hampir dikatakan begitu saja. Begitu banyak band. Kemudian mereka hanya memainkan mengcover-cover. Itu kegelisahan-kegelisahan kami. Solo jadi benar-benar kota yang dianggap sebelah mata kalau kita bicara di Jawa Tengah. Solo orang akan ngomongin Jogja. Kemudian saya dan beberapa teman-teman waktu itu kita berpikir, waktu itu musik ekstrim, musik rock yang kami gemari itu sangat berada di gorong-gorong, terjebak di gedung serbaguna kelurahan, terjebak di aula kampus dengan acara puluhan band, rundown tidak jelas, sound butut, dan itu bikin kami gelisah. Akhirnya tahun 2004 kami di Solo, teman-teman yang gelisah ini karena kami pengen nih, waktu itu kami pengen nonton The Brandals, nonton Seringai, kami pengen nonton Tengkorak, dan itu Solo tuh hanya kota yang dilewati aja, nggak pernah mereka mampir. Jadi isinya ya waktu itu ya Dewa, band-band yang di masa itu memang berkuasa secara pasar, band musik kerasnya ya band-band bukan band ekstrim. Akhirnya tahun 2004 kami sepakat bikin Rockin Solo. Nah, yang menarik ini ketika kita ngomongin tentang DIY, Rockin Solo pertama itu malah kita dapat support dari sponsor sebuah perusahaan rokok. Tapi memang nggak dikatakan sangat besar juga, karena itu kota Solo itu kota Dati 2, jadi budget sponsor tuh ya sangat-sangat kecil. Tapi ketika Rockin Solo pertama dibikin, waktu itu pun dari pihak sponsor, pihak kepolisian waktu itu, kalian mau bikin musik underground, waktu itu nyebutnya underground, itu potensi rusuh karena setiap konser di Solo, konser apapun dari konser pop, konser dangdut, selalu ribut, selalu berakhir dengan kericuhan, selalu ada kericuhan lah. Nah jadi ketika kami membuat acara ini pun kayak dari sponsor pun juga ini pasti rusuh nih acara, emang musik ini ada yang nonton gitu. Dan pihak kepolisian pun juga ini pasti rusuh nih. Tapi tahun 2004 ketika kami bikin, bisa digeser berikutnya digeser lagi. Nah, kemudian itu terjadilah Rockin Solo dengan tagline-nya. Tagline yang dibikin oleh teman kami Boli Firman Prasetya itu karena sejarah belum selesai ditulis, itu kayak menjadi penyemangat dan semacam mantra di Rockin Solo, bahwa ketika bicara Solo adalah tentang kota sejarah, tentang keraton, tentang segala hal, tapi dianggapnya sebagai kota masa lalu lah. Jadi ketika Rockin Solo ini kan ditulis adalah, Rockin Solo itu seperti sejarah belum selesai ditulis, bahwa kota Solo ini belum selesai perjalanannya. Silakan dilanjutkan lagi ke berikutnya. Nah ini sedikit cerita panjangnya tadi sudah diceritakan, bagaimana Rockin Solo, dan dimulai digelar tahun 2004 dan terakhir digelar tahun 2015. Kemudian karena begitu beberapa hal seperti yang dikatakan Boli juga, bahwa ketika kami membuat acara ini karena sebenarnya sih ingin bersenang-senang. Ketika rasa bersenang-senang itu mulai terkikis di tahun 2015. Kemudian kami memutuskan tahun berikutnya kepingin bikin tapi tidak terjadi, dan akhirnya tahun ini kemungkinan akan digelar lagi rangkaiannya. Berikutnya. Ini beberapa foto-foto dari Rockin Solo. Ini Rockin Solo 2013. Kita mengundang headliner, ada Behemoth berikutnya. Slide berikutnya. Ini Behemoth, salah satu raksasa black metal dari Polandia. Dan itu tahun itu dia main bersama Navikula juga dari Bali. Berikutnya. Berapa foto-foto aja nih, soalnya ini Carcass tahun 2014, salah satu band grindcore dari Inggris, bermain di benteng Vastenburg. Berikutnya. Ini Rockin Solo 2014, bisa lanjut lagi karena cuma foto-foto aja. Ya, dan ini posternya. Jadi ini ada beberapa poster dari Rockin Solo. Ketika 2004 itu digelar, yang bisa dikatakan waktu itu sih bagi kami sangat luar biasa. Sebuah lonjakan, sebuah festival musik keras dibikin di Solo, itu beberapa orang kayak tidak percaya, dan itu terjadi tahun 2004. Kemudian 2017 kami baru bisa bikin lagi, dan itu pun masih ada sponsor rokok, tapi sponsor rokok sebenarnya sih tidak terlalu banyak membantu.
Dan itu band-band Indonesia semua, dan pertama kali Rockin Solo dibikin tahun 2019, itu kita bisa mengundang band dari Australia namanya Psychoptric, kebetulan mereka sedang tour, dan berikutnya Rockin Solo makin berkembang menjadi semakin besar, tapi ketika semakin besar sebenarnya perusahaan sponsor ini semakin susah didapat, karena tidak sebanding, dan kami memutuskan untuk itu benar-benar DIY. Jadi tahun 2010 kami mengundang Dying Fetus dari Amerika, kemudian tahun 2011 itu salah satu pegelaran yang paling prestisius, dan pertama kalinya kami merasakan rugi, rugi tanpa sponsor dan rugi tahun 2011 karena kita manggil Dead Angel, Cataclysm, dan mungkin ada sekitar puluhan banyak band dari internasional main di situ, ada 4 stage, kami sangat ambisius dan hasilnya kami rugi. 2012 kami dengan kerugian itu kami tetap berusaha bikin, ada Cannibal Corpse. 2013 kami makin gila lagi bikin 2 hari. Festival yang kami nekat bikin 2 hari. Kemudian 2014 dan 2015 kami bekerja sama dengan promotor di Jakarta yang cukup besar, tapi itu kemudian kami mulai merasakan perbedaan visi dan misi dengan ini, dan kemudian kami berpisah setelah tahun ini, dan tahun 2021 ini kami mencoba membuatnya lagi. Nanti ada sedikit cerita juga di situ. Nah, sebenarnya ketika kalau peran pemerintah itu mulai sebenarnya sih perannya tidak begitu besar ya. Ketika Jokowi masih menjadi wali kota, dia cukup membantu kami dalam hal perizinan dan hal-hal lain lah. Demikian tahun berikutnya, tapi ketika Jokowi tidak ada lagi juga karena kepemimpinannya berbeda, pasti support tapi juga cukup berbeda. Dan kemudian yang baru ini support tapi juga bukan berarti kemudian kita disubsidi gitu, enggak. Jadi sebenarnya kita bersinergi juga karena pemerintah kota Solo mungkin cukup sadar juga Solo ini adalah kota yang kalau mungkin daerah lain Jogja itu punya laut, Solo tidak punya laut. Punya gunung sebenarnya bukan punyanya Solo juga, itu karena milik Karanganyar. Jadi yang dijual oleh Solo secara pariwisata sebenarnya adalah dengan kegiatan-kegiatannya, dengan festival. Makanya Solo cukup banyak dengan festival-festivalnya, itu adalah salah satu bentuk, karena Solo nggak bisa berdiri sendiri, Solo juga tergantung oleh daerah-daerah sekitarnya, seperti Karanganyar, Pacitan, Wonogiri, itulah kota-kota penunjangnya, kabupaten penunjangnya di Solo. Jadi kalau Solo sendiri, kita ngomongin tempat wisata, ya keraton aja yang begitu-begitu saja. Jadi sebenarnya akhirnya harus ada bentuk lain dari sebuah pariwisata di kota Solo. Salah satunya ya kami bikin Rockin Solo tanpa sadar. Akhirnya ini menjadi salah satu ikon di kota Solo juga. Akhirnya ya terjadilah seperti ini. Berikutnya. Ini roadmap dari Rockin Solo, bisa turun lagi. Nah, Rockin Solo itu memang sebuah festival musik rock gitu. Dan ini data ketika kami mulai bikin tahun 2011, silahkan turun lagi, karena ini semacam perayaan untuk kembalinya Rockin Solo. Jadi mulai Rockin Solo kami mulai sadar tentang data, itu adalah mulai tahun Rockin Solo 2011. Jadi ketika semua pembeli tiket, itu kita data, karena kepentingannya untuk mapping dan banyak lainnya. Jadi 2011 sampai 2015 itu total ada 149 band pernah bermain di Rockin Solo, dari 37 kota, dan dari 9 negara yang pernah bermain di Rockin Solo. Dan itu mereka menghadirkan sekitar 1.394, jadi artis saja yang datang dengan bersama krunya, dan penonton dari Rockin Solo 2011 dan 2015 itu sekitar 59.506 penonton yang hadir di Rockin Solo selama 5 penyelenggaraan di Rockin Solo. Berikutnya. Ini dengan data-datanya, ternyata kalau di Rockin Solo musik keras memang tanpa mengurangi rasa hormat, itu mayoritas adalah laki-laki waktu itu. Dan umurnya 15-20 tahun. Ini adalah demografi penontonnya. Tapi yang menarik ketika kita bikin Apokaliptika sebagai konser pembuka untuk Rockin Solo tahun ini, itu penontonnya kita karena memang sangat terbatas, dan penontonnya itu 50% adalah perempuan. Terjadi pergeseran yang cukup menarik bahwa ternyata mungkin wanita, perempuan mulai lebih tertarik, terutama di Jawa, karena mungkin perempuan di Jawa tanpa mengurangi rasa hormat lagi dianggap juga yang lemah lembut dan sebagainya. Silakan berikutnya.
Nah, ini rencana untuk Rockin Solo. Jadi 2021 ini memang konser pertamanya, karena sebenarnya kita pingin bikin festivalnya di tahun ini, tapi keadaan belum memungkinkan. Jadi memang dari pihak yang berwenang dari Satgas Covid itu hanya menganjurkan 500 orang dari kapasitas gedung 3.000, berarti sekitar berapa persen aja dari kapasitas, dan harus duduk, dan mereka dengan aturan yang sangat ketat. Sebenarnya ketika ngomongin bahwa kita harus semacam apa ya, break the rules gitu, tapi ternyata ada sesuatu kalinya kita memang harus sesuai dengan aturan yang berlaku juga. Jadi kita akhirnya bentuk perlawanannya adalah bukan dalam bentuk melawan aturan kalau yang kami lakukan di Solo, tapi adalah menembus batas-batas yang ada ini. Karena ketika Apokaliptika ini sebenarnya kalau dikatakan Rockin Solo yang paling berat, karena kami harus bikin festival, bikin acara dengan cuma 500 penonton maksimal. Biasanya kami harus cari 100 penonton, harus jaga jarak, dan tidak boleh lebih dari pertunjukan di dalam ruangan, tidak boleh lebih dari 3 jam. Jadi ketika kami misalnya memaksakan bikin festival dengan band banyak, penonton tapi harus duduk dan terbatas. Jadi akhirnya kami harus bikin sesuatu, dan di Apokaliptika ini akhirnya nanti Down for Life akan berkolaborasi dengan gamelan. Mungkin sih bagi teman-teman di daerah lain atau teman-teman lain mungkin tidak ini menganggap satu hal yang spesial gitu, tapi kalau bagi kami di Solo, ini semacam batasan, ini semacam bentuk perlawanan kami, tapi bukan berarti harus melawan, tapi akhirnya musik rock di Solo itu dianggap sebagai anak haram kebudayaan, dianggap sebagai suatu hal yang tabu waktu itu. Tapi kemudian kami akan bersanding, bukan sekedar tempelan, kami berkolaborasi dengan gamelan. Gamelan pun disesuaikan dari Gondrong Gunarto, dan kemudian ada tari juga, ada keroncong juga dari Endah Laras, ada sinden. Jadi ini semacam apa ya, kayak semacam kalau ngomongin tadi tentang jejaringnya, kami ingin membangun jejaring kebudayaan di Solo, bahwa rock ini adalah bentuk budaya juga gitu. Dan ini tanggapannya sejauh ini memang cukup menarik. Akhirnya mereka sangat meresponnya dengan baik dari teman-teman dari tradisi ini juga. Tapi itu juga tantangan sangat berat. Dan ini akhirnya ketika berbicara tentang perlawanan dengan jejaring ini, akhirnya kami sadar sebelum kami harus membuka jejaring dengan sebelumnya kami dengan band internasional, dengan teman-teman dari kota lain. Ternyata ada yang harus kami selesaikan adalah membangun jejaring yang baik di dalam kota kami. Dalam hal ini dari segi genre, dari segi disiplin ilmunya lah gitu. Kalau ngomonginnya agamanya beda-beda ini. Agama musik rock, agama keroncong, agama gamelan itu mempunyai aturannya masing-masing gitu. Dan ini kami mencoba untuk bukan berarti kemudian harus menyamakan, harus sama, enggak, tapi bagaimana bersinergi dan membangun kembali, menata, kalau muluk-muluknya menata kembali yang ada yang bisa dilakukan di kota Solo. Ini rencana yang kami bikin di tahun 2021 ini, kemudian tahun 2022 semoga keadaannya sudah membaik, kami semoga bisa menggelar festivalnya dengan baik sesuai dengan festivalnya seperti yang Rockin Solo sebelumnya, demikian juga 2023. Tapi kami sadar bahwa Solo ini kami tidak bisa sebagai anak muda atau bentuk perlawanan, kami tidak bisa begitu saja meninggalkan akar budaya kami sebagai orang Solo gitu. Bukan berarti ini secara chauvinistik ataupun kita menunjukkan bahwa kami orang Solo, orang Jawa, atau itu harus enggak gitu juga, tapi kayak ini adalah kayak dasar kami untuk melangkah apapun dan membuat segala sesuatu di kota ini, memang kami harus sadar sebagai dari mana kami berasal. Gitu. Berikutnya, kalau masih ada, saya juga nggak hafal. Nah, ini tentang Apokaliptika, karena cuma 500 orang, dan ini kayak semacam pesta kembalinya Rockin Solo, dengan Down for Life akan berkolaborasi dengan musisi dan seniman dari Solo. Sebenarnya kayak kita berpikir ya tadi, kita membuka jejaring begitu luas dengan internasional, tapi sebelumnya kayaknya kami harus membereskan apa yang terjadi dalam rumah kami dulu, karena banyak hal yang sebenarnya belum selesai dan masih ditinggalkan sebelumnya. Berikutnya. Ini untuk rencana-rencananya ke depan yang kami bangun, karena memang Solo ini
tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita bicara Solo atau Surakarta itu bagian dari karesidenan Surakarta, termasuk itu ada Wonogiri, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Klaten. Ya, kalau kita bicara Jakarta ada Jabodetabek. Jadi Solo ini nggak bisa berdiri sendiri. Dan ini akhirnya kayak kita membangun koneksi yang sebenarnya sudah terjalin sebelumnya. Saya menguatkan kembali bahwa ya kota ini nggak bisa berdiri sendiri. Kami butuh bersinergi, berjejaring dengan kota-kota lain yang ada di sekitar kami dulu, terutama di eks-Karesidenan Surakarta, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, kemudian juga seluruh di Indonesia. Itu sih kayaknya yang akan kita kembalikan lagi nih, karena ketika DIY di Indonesia mungkin agak berbeda. Memang sebenarnya sih lebih kalau dalam bahasa Indonesianya kami merasa bahwa DIY ini ada dalam DNA kita sebagai orang Indonesia, yaitu gotong royong gitu. DIY kita itu adalah semangat bergotong royong, dan ini kayaknya memang dasar dari apa yang bisa dilakukan oleh dalam bentuk kalau kita bicara DIY etik Indonesia itu apa sih? Gotong royong mungkin ya sebenarnya. Berikutnya, silakan. Nah ini kalau ini untuk tahun depan rencananya untuk seperti ini, dan ini rencana kita Rockin Solo nggak cuma di Seman Festival cuma 1 hari, tapi merencanakan ada beberapa kegiatan lain karena kita bangun sebuah apa ya, kayak ini akhirnya kayak Rockin Solo itu nggak cuma milik penggemar musik rock aja di Solo, tapi kayak milik semua warga Solo, dan itu berdasarkan survei yang dilakukan oleh pemerintah kota waktu itu ke masyarakat, apa sebenarnya festival yang ditunggu di kota ini. Dari banyak festival ternyata jawaban terbesar adalah Rockin Solo. Itu cukup menarik juga, dan ini saya yakin juga terjadi di teman-teman di lain, kayak di Rockin Celebes yang begitu menjalin jejaring di seluruh Sulawesi, Rockin Borneo, juga festival-festival lain di Indonesia. Karena ya kalau bisa kita bicarakan sebenarnya itu emang gila aja sih kita bikin ini sebuah acara di sini. Kalau kita ingat-ingat tahun 2024 sampai sekarang pun juga kami masih, kadang kami masih berpikir ya emang kami nekat aja sebenarnya. Berikutnya. Nah ini juga berikutnya, kalau ini tuh tahun depan dan rencana-rencananya ke depannya untuk Rockin Solo. Silahkan berikutnya kalau masih ada. Nah, ini juga rencana dalam seminggu ketika festival itu digelar, bagaimana kami ingin bikin ada conference, ada pemutaran film, ada gigs juga di beberapa tempat, kemudian pameran foto, tapi itu tidak digelar dalam satu bentuk festivalnya, tapi rangkaian, jadi digelar di seluruh kota. Jadi mungkin di beberapa galeri, bar, kafe, gedung bioskop, dan tempat-tempat lainnya, distro, dan lain-lainnya. Berikutnya. Ya, seperti itulah. Sedikit yang saya bisa ceritakan tentang Rockin Solo, ya mungkin ada beberapa teman yang sudah tahu tentang Rockin Solo, ataupun juga yang belum tahu, semoga bisa mengetahuinya. Dan semoga kami tetap bisa meneruskan bahwa sejarah ini belum selesai ditulis untuk Kota Solo. Terima kasih, demikian dari saya. Monggo kembali ke Mas Yuka. Terima kasih banyak sekali, Ji.